Sebanyak 7 orang anggota sindikat pengedar uang palsu ditangkap dari berbagai tempat. Sepasang di antaranya merupakan suami istri. CD, US, AH, SS, RDA, UT dan H beraksi di sejumlah tempat di Jawa Barat. Mereka mencetak uang palsu emisi terbaru pecahan Rp100 dan Rp50.000. Jumlah totalnya mencapai 3.214 lembar. Modus komplotan ini dengan membelanjakan uang palsu di warung kecil serta penipuan transfer melalui laku pandai Briling. Korbannya diminta transfer sejumlah uang ke rekening pelaku lain. Pelaku kemudian membayar korban secara cash gunakan uang palsu setengahnya. Alhamdulillah Satreskrim Polres Tasikmalaya berhasil mengungkap peredaran uang palsu. Pelaku diamankan sebanyak 7 orang, ungkap AKBP Suhardi Heri Haryanto, Kapolres Tasikmalaya saat rilis di Mapolres Tasikmalaya, Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Ada total 3.214 lembar uang palsu lembaran Rp50.000 dan Rp100.000. Ada juga barang logam yang disinyalir alat cetaknya, tambah Suhardi. Modusnya ada yang jadi pencetak penyimpan dan pengedar uang. Uang palsu diedarkan ke warung-warung, ada juga yang dengan cara transfer. Kasusnya terungkap setelah pelaku berusaha menipu warga yang memiliki gerai laku pindai, BRI Link, di Desa Puspahyang. Pelakunya pura-pura minta ditransfer ke temannya oleh korban dan akan dibayar menggunakan uang cash. Uang cash itu setengahnya uang palsu. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Ari Rinaldo menyebut dari pelaku diamankan barang bukti ribuan lembar uang palsu, alat pindah, logam yang digunakan cetakan hingga ATM dan buku rekening bank. Sejumlah kartu ATM, buku bank pemindai uang, alat cetak dari logam serta 2 kendaraan operasional diamankan. Kami kembangkan kasus ini sampai saat ini, kata Ari. Akibat tindakannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pasal 36 Ayat 2 Junto dan Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan kurungan maksimal 15 tahun penjara. Ancaman 15 tahun penjara, kata Ari. Pihak Bank Indonesia akui uang yang dipalsukan pecahan baru keluaran tahun 2022. Namun, kualitasnya terbilang rendah hingga mudah dikenali dengan dilihat, diraba dan diterawang. Selain bahannya lebih tipis, cetakannya juga sederhana dan pengamannya tidak muncul. Dipastikan ini kualitas uang palsunya buruk hingga mudah dikenali dengan 3D, dilihat diraba diterawang. Watermarknya, pengamannya juga tidak tampak. Masyarakat harus waspadai peredaran uang palsu, kata Aswin Kosotali, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tasikmalaya. Kita mengungkap tindak pidana mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan ini adalah mata uang rupiah palsu dan atau menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu yang terdiri dari tersangkanya berjumlah 7 orang, yang mana ini kita menangkap ya, ataupun kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Mei tahun 2023 sekira pukul 14.00 di wilayah Desa Puspahyang, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Kita mengamankan 7 orang tersangka, yang mana 7 orang tersangka ini kita mengamankan dari berbagai daerah. Ada 4 orang kita amankan di wilayah Tasikmalaya, 2 orang di wilayah Garut, dan 1 orang di wilayah Subang. Ini kita sudah amankan dan ada 2 orang yang saat ini masih kita lakukan pengejaran dan kita sudah mengeluarkan DPO ya. Modusnya seperti apa Pak Kapolres? Jadi modusnya ada yang bertugas sebagai menyimpan uang tersebut, ada yang mengedarkan dan ada yang menawarkan kepada sejumlah warga. Berapa lembar kemudian yang diamankan? Berapa banyak? Jumlah yang kita amankan ini berbagai pecahan rupiah sebanyak 3.214 lembar. BB yang diamankan apa saja selain uang? Jadi BB yang kita amankan di sini ada alat komunikasi, termasuk ada uang palsu,
alat untuk scanner, termasuk beberapa barang yang sudah dibelanjakan oleh tersangka. Ada yang mirip emas itu apa Anda? Yang mirip emas. Nah, ini yang ada mirip emasnya ini sebagai alat cetakan untuk mencetak ataupun alat untuk mencetak uang. Jadi mereka mencetak sendiri ya? Kelompok ini mencetak sendiri? Saat ini yang kita temukan seperti itu, tapi kita masih lakukan pendalaman dan sampai terungkap ini seperti apa Pak Kapolres? Sampai bisa terungkap ini seperti apa Pak? Apakah mereka transaksi ke masyarakat dan masyarakatnya mengetahui itu uang ya, palsu? syukur alhamdulillah masyarakat kita sudah dalam bahan uang. Nah, dari bahannya kertas itu banyak dibuat dari kertas HVS. Bukan kertas yang khusus untuk bahan uang. Bukan kertas untuk bahan uang. Nah, kemudian yang kedua dari teknik cetaknya tadi ya, ada bagiannya kasar atau kita sebut dengan intaglio itu tidak kasar. Jadi kalau hati rekan-rekan tadi pegang itu semuanya halus. Karena semua uang dicetak dengan teknik laser jet printing. Jadi semuanya halus. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari unsur pengaman lain yang kita benamkan dalam bahan uang itu seperti watermark itu juga tidak jelas. Dari warnanya nggak jelas, dari watermarknya nggak jelas, dari kasar terlihat kalau kita pegang kasar itu juga nggak ada. Kemudian juga dari benang pengamannya juga benang pengamannya hanya cetak dengan laser printing. Artinya ini sangat sederhana. Sangat sederhana. Maka kami sampaikan bahwa kualitas dari uang ini adalah kualitas pemalsuannya masih rendah, sehingga mudah dikenali dengan 3D tadi, dilihat, diraba, diterawang. Kalau melihat dari tumpukan uang ini ada yang emisi terbaru ya Pak? Ada Uang baru. emisi terbaru 2016. Bisa juga sebenarnya Pak dipalsukan. Sekarang dengan perkembangan teknologi cetak yang sangat maju, semua orang bisa membuat uang palsu. Tapi selama ini pengalaman tidak ada yang bisa sama persis dengan uang yang diedarkan oleh Bank Indonesia. Ini tahun ini tangkapan terbesar Pak? Dari jumlahnya sampai kapan nih? Periode kapan nih? Di tahun ini Pak Sen. Tahun ini ya dari laporan kami ya ini baru ini yang besar. Tapi kalau kita lihat di sebelumnya masih ada lebih besar lagi. Ada apresiasi Pak untuk kepolisian yang sudah berhasil mengungkap ini? Nah, ini tentunya akan jadi masukan kami ke pusat. Nanti yang berwenang adalah Bank Indonesia pusatnya. Kami di daerah menjaga kebijakan apa yang disiapkan. Pak, himbauan permasalahan Pak agar tidak tertidur uang palsu. Dan tentunya kami dalam rangka penanggalan pemalsuan uang ini ada 2 pendekatan kita lakukan. Yang pertama pendekatan preventif. Nah, pendekatan preventif ini kami lakukan dengan menggiatkan kita sosialisasi mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah, ya kan? Kemudian juga pendekatan represif, kita bekerja sama berkoordinasi dengan Pak Kapolres dan semua Kapolres yang ada di Indonesia dan juga aparat penegak hukum lainnya agar para pemalsu uang itu dan keputusan pengadilan itu bisa memberikan efek jerah kepada pelaku pemalsuan uang, karena ini akan memberikan masyarakat berpenegak kita. Pak, satu lagi Pak, sekarang 2023, 2024 tahun politik Pak. Biasanya berdasarkan pengalaman yang masif sekali Pak peredaran uang palsu. Bagaimana Pak pencegahan dari BI untuk hal ini? Nah, kami dari CBI tentunya akan menggalakkan terus sosialisasi mengenai cinta bangga paham rupiah. Cinta artinya kita bisa memahami karakteristik dari uang dan desain uang. Kemudian juga menggunakan uang dengan baik, melakukan uang dengan baik, dan juga meningkatkan edukasi masyarakat supaya terhindar dari pemalsuan uang. Kita galakkan di semua lapisan masyarakat, termasuk di sekolah, apakah dari SMP, SMA, kemudian mahasiswa juga masyarakat kita harus galakkan. Dari uang ini ada berapa Pak?